Assalamualaikum pemirsa. Kita ngomong soal buzzer atau pandengung. Nah, ini ada ungkapan dari antropolog politik komparatif dari University of Amsterdam. Dia adalah Ward Berenschot ya, yang menyebut fenomena pendengung atau buzzer di dunia maya telah menjadi sebuah industri di Indonesia. Ya, kami sudah sekitar 5 tahun melakukan riset tentang fenomena kejahatan cyber di Indonesia. Kata Ward saat workshop yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada hari Jumat 22 Agustus. Riset dilakukan dengan mewawancarai orang-orang dengan profesi buzzer, mengerti bagaimana cara kerjanya, serta dari mana uang yang digunakan untuk membiayai mereka ini berasal. Nah, pemirsa, apakah industri buzzer di Indonesia jadi ladang bisnis yang menjanjikan? Pemilu tiba, puncak industri buzzer politik akan menjadi ladang panen cuan. Ya. Nah, apa risikonya jika bisnis buzzer ini menggurita? Untuk emasnya kami terhubung dengan pengamat media sosial Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Hanif, baru-baru ini lewat postingan Instagramnya Jerome Pauline mengungkap bahwa ia sempat mendapat tawaran fantastis senilai 150 juta rupiah untuk menjadi buzzer di tengah situasi yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, bagaimana respon Bung Hanif terkait hal ini? Ya, ini bukan rahasia lagi ya, karena sudah diumumkan di depan publik ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kondisi opini ya itu dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuatan modal. Nah, di sisi lain orang yang ingin idealis dengan suara hati mereka, dengan mengkampanyekan keinginan rakyat atau sebagainya, yang kalau tidak didukung dengan modal ya bisa jadi akan terlindas. Dan siapa yang menguasai media ya kalau sekarang adalah oligarki ya tentunya dengan kekuatan itu. Namun ini kita tidak boleh rendah diri ya atau merasa kalah ya. Karena sebetulnya banyak orang-orang baik ya di tengah-tengah kita ini yang masih memiliki hati nurani bersih dan teman-teman kita yang melakukan aksi ya, kemudian influencer yang masih memiliki nurani dan sebagainya itu kan juga menyuarakan ya 17 plus 8 ya sebuah tuntutan rakyat yang ini unik ya ada deadline-nya. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita belum pernah temui ya. Kadang-kadang kita tuntutan tapi nggak ada tenggat waktunya ya. Tapi ini luar biasanya ada tenggat waktunya. Dan sekali lagi eh, yang terkandung di dalam 17 plus 8 tuntutan rakyat ini sungguh, sungguh luar biasa kan. Ini menunjukkan apa? Daftar permintaan mahasiswa ya dan juga apa menjadi akumulasi keresahan publik ya termasuk ya para influencer dan kita lihat influencer yang kemarin juga tampil menyuarakan itu yang ditemui oleh Rieke Diah Pitaloka dan Andre Rosiade itu kan juga bukan orang biasa ya mereka orang yang berpendidikan gitu loh orang yang berpikir ya nah karenanya kita juga bisa bedah ya beberapa tuntutan-tuntutan itu misalnya investigasi kasus pelanggaran HAM ya reformasi DPR dan partai politik, perbaikan sistem ekonomi ya, lingkungan hidup dan agraria, pemberantasan korupsi ya. Dan ini mengapa genting ya? Karena masalah-masalah tersebut ini menyentuh akar ketidakadilan struktural di Indonesia. Nah, jika diabaikan, nah ia bisa meledak ya dalam bentuk ketidakpercayaan publik yang makin dalam terhadap negara ya. Ya, alhasil apa? Ya, kita tahu sendiri ya negara bisa jadi kacau, chaos dan sebagainya. Makanya kemarin ketika ada peristiwa aksi kan akhirnya apa? Se-Indonesia doa untuk damai negeri ini ya. Banyak yang berdoa. Nah, ini untuk keselamatan negeri ini. Dan ini sebetulnya menjadi pengingat bagi para penguasa ya. Agar apa? Ketika mereka diamanahkan di pundaknya itu adalah amanah rakyat, maka wujudkan dengan sebaik-baiknya ya. Karena apa? Pertanggungjawabannya itu berat. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat kelak ya. Ini perlu diingat oleh para penguasa di negeri ini ya. Jangan sia-siakan rakyat, sejahterakanlah mereka. Seperti itu. Ya, Bung Hanif, antropolog dari University of Amsterdam, Wout Bernschot mengatakan bahwa fenomena buzzer ini sudah menjadi sebuah industri yang melibatkan koordinator, kemudian influencer,
konten kreator, serta ya ternak akun ya. Ribuan akun yang kata dia itu diternakkan. Nah, fenomena phone farm ini yang sanggup menggandakan suara digital hingga ribuan kali, ini apakah masih bisa disebut sebagai strategi marketing atau jangan-jangan ini menjadi manipulasi opini publik? Gimana menurut Bung Hanif? Ya, sekarang apapun bisa dimanipulasi. Ya, lawang minyak saja bisa dioplosan Mas ya. Jadi apa yang tidak bisa di negeri ini ya? Ya, mulai dari fenomena ijazah ya, fenomena sertifikat, ya macam-macam lah. Apa yang bahkan negara kita ini melebihi Cina ya. Kalau dulu Cina bisa membuat apa saja ya. Nah, kita sekarang bisa membuat yang sebetulnya awalnya mustahil menjadi bisa. Nah, dan sekali lagi ini justru menjadi apa manipulasi opini yang publik yang sangat berbahaya. Kenapa? Yang pertama, publik akhirnya disuguhi informasi-informasi yang provokatif ya. Yang kedua, bisa jadi publik diberi disuguhan informasi yang itu kebohongan. Dan yang ketiga, informasi yang tidak berimbang, gitu ya. Dan kita tahu bagaimana ketika penguasa itu mengeluarkan kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, akhirnya apa? Mereka menyewa ya orang-orang yang mau bekerja sama, ya tentunya dengan influencer. Ya sebetulnya sekarang ini agak bergeser kepada influencer ya. Ya, sebab influencer itu yang memiliki banyak massa. Kalau dulu mungkin banyak akun ya, ternak akun ya. Sekarang lebih condong kepada influencer. Nah, kemudian ada munculnya apa? KOL ya, Key Opinion Leader ya. Nah, yang ini juga turut mempengaruhi opini di tengah-tengah publik. Dan sekali lagi, sebetulnya kalau ini berkaitan dengan urusan kebijakan publik, ya, politik dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi rakyat biasanya mengakses ya informasi-informasi yang beredar di media sosial, begitu ya. Itu yang cara yang mereka lakukan, ya kan. Nah, seperti yang kemarin terjadi ya, aksi demonstrasi itu pun banyak ya, sekitar 60-an persen itu masyarakat mengakses dari media sosial ya. Makanya sempat kemarin live beberapa medsos itu nggak bisa ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, karenanya sekali lagi jangan sampai ya muncul sebuah fenomena farm ya yang menggadaikan suara digital. Dan kalau ini yang terjadi maka ya menimbulkan informasi yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Iya, menurut Bung Hanif, fenomena akun ribuan akun palsu, kemudian ya yang mereka ini dalam satu dalam satu koordinasi, ya, yang kemudian disebut sebagai buzzer. Ini apakah kita sedang menghadapi bentuk baru dari pasukan bayangan digital yang mereka ini bekerja layaknya operasi psywar? Kok serem ya istilahnya, tapi gimana menurut Bung Hanif? Iya, iya. Jadi yang disasar ini kan perang psikologi ya. Yang disasar adalah otak ya, psikologi manusia ya. Dengan sebuah pemberitaan, artinya ini adalah bahasa komunikasi yang dipakai. Kalau dulu zamannya Orde Baru, Presiden Soeharto, kan itu hanya satu kanal televisi ya. Ya, itu yang kita dapat informasi ya dari TV itu saja. Nah, sedangkan saat ini ketika industri digital itu berkembang, masyarakat tidak hanya dapat satu informasi dari satu kanal, tapi masyarakat bisa mencari ya, bahkan akan searching, akan browsing ya dan sebagainya, bahkan akan juga mengikuti preferensi tokoh-tokoh yang dianggap dia ya atau dianggap oleh netizen itu adalah yang terpercaya bagi dia kan gitu ya. Nah, dan ketika ada ungkapan yang tidak sesuai dengan realita ya biasanya netizen itu juga akan menolaknya ya akan menyampaikan fakta-fakta yang baru bahkan ya kita ketahui netizen Indonesia itu bekerjanya sekarang seperti detektif ya untuk Hmm. mengungkapkan sesuatu ya ini menarik ya beberapa kasus peristiwa seperti Arya Daru ya kemarin yang apa dari Kemenlu itu kan Masya Allah ya luar biasa bagaimana di media sosial itu berkembang isu-isu yang lain apakah beliau itu korban ataupun juga melakukan aksi bunuh diri dan sebagainya. Nah, itu banyak yang juga membantah. Dan ini menunjukkan apa? Sebetulnya di tengah-tengah informasi yang itu ti- banyak yang tidak benar, tapi masyarakat ini sebetulnya ya bukan masyarakat yang bodoh, tapi masyarakat yang berpikir. Dan sekali lagi, eh, cyber ini ya.
dengan pasukan bayangan digital ini juga akan memenuhi ruang-ruang opini kan gitu. Nah, dan ini tinggal masyarakat ini memiliki filter dan kecerdasan tadi ya. Apakah betul ini informasi yang benar atau salah? Maka masyarakat perlu memiliki sebuah saringan ya. Jadi saring sebelum sharing kan begitu ya. Cari informasi yang terpercaya dan kalau itu pun memang bukan dari sumber yang terpercaya ya atau masih kabar burung ya kita tentu menahan diri ya tidak untuk memviralkan atau yang lain seperti itu. Ya, Bung Hanif, ini ada sebagian netizen yang menganggap bahwa pemerintah saat ini lebih sibuk ngurusi opini publik, ya, penggiringan opini, ketimbang mensejahterakan rakyat, guru, atau pekerja yang kena PHK. Apa seperti itu sih ya? Nah, sebetulnya bukan sibuk membiayai penggiringan opini karena apa tadi yang disebutkan oleh Mas Tanang rakyat guru pekerja itu kan beban. Kemarin sudah disampaikan guru dan dosen adalah beban, rakyat adalah beban. Membebani apa? Pembiayaan APBN coba. Tapi giliran untuk tunjangan anggota dewan itu bukan dianggap beban, ya. Justru itu menjadi beban bagi rakyat ya, yang harus membiayai kehidupan mereka, ya. Dan sekali lagi, ketika negara itu lebih melayani pembiayaan penggilingan opini, maka sebetulnya kita tahu bahwa mereka tidak benar-benar mengurusi kehidupan rakyat di negeri ini. Kalau timbul sebuah problem kemarin adanya chaos ya pembakaran lalu tiba-tiba muncul apa kita makan sama tumpengan pulang bawa beras kita harus ingat mereka hidup itu bukan sehari atau 5 hari tapi berhari-hari ya kalau orang luar itu sudah pergi ke bulan lah kita ini apa bertahan dari bulan ke bulan kan begitu ya. Nah, ini kan juga fenomena terjadi di negeri ini gitu loh ya. Maka harapan kami kepada para penguasa di negeri ini dengan adanya peristiwa ini ya sekali lagi, yang pertama adalah jujur ya kepada rakyat di negeri ini. Sebab Anda dilantik, disumpah itu di atas kitab suci ya sesuai agama masing-masing. Apalagi kalau pejabat itu Muslim ya dia disumpah di atas apa kitab suci dengan Al-Qur'an. Yang kedua, ketika seharusnya dia disumpah dengan Al-Qur'an, maka ambillah sumber hukum itu dari Al-Qur'an. Karena itu justru yang akan menyelamatkan Anda di dalam kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Nah, dan yang ketiga, bahwa yang wajib diurus itu adalah apa? Rakyat. Rakyat ini kita harus memandang secara luas gitu loh ya. Ya semuanya tidak perlu membedakan kaya miskin ya atau dari suku mana semuanya sama. Ya pemerataan pembangunan dan sebagainya. Karena hakikatnya mereka adalah rakyat. Nah, jadi rakyat itu apa? Orang yang diurusi kehidupannya. Begitu ya. Nah, jangan sampai rakyat yang dibiarkan hidup sendiri, kemudian muncullah akumulasi kemarahan ya yang juga didukung dengan apa opini-opini yang simpang siur dan sebagainya yang meresahkan sekali lagi. Nah, ini yang juga kita tidak inginkan. Karenanya mari lebih bijak lagi para penguasa di negeri ini ya, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah itu yang akan memberikan kebaikan dan kesejahteraan ya, khususnya untuk Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah bahan pemikiran kita bersama untuk menciptakan kondisi Indonesia yang lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ya, kemudian share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita semua. Saya Nana Siawan untuk diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.